إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yablughu madhatuhul qailun wa la yuhsa ni'mahu al-'adun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la rabba ghairahu wa la ilaha siwah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man iqtafa atharahu wattaba manhajahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Di sini kita membahas suatu tema, suatu pembahasan yang menarik dalam ilmu fiqih, dan ana membuka kitab namanya Nawazil, ya, kitab namanya Nawazil al-Waqf, ya, yaitu permasalahan kontemporer berkaitan dengan wakaf, karya Syekh Dr. Sultan bin Nasir An-Nasir. Kitab ini insyaallah mufid jiddan, dan ini cetakan dari Dar As-Sumai'i, Saudi, ya. Cetakan pertama tahun 2017. Kitab ini membahas tentang wakaf. Salah satu dirasat fiqih, salah satu bab fiqih. Kita akan membahas perbedaan antara wakaf, kemudian dibedakan antara wakaf dengan namanya sedekah. Apa bedanya wakaf dengan sedekah? Apa bedanya wakaf dengan wasiat? Dan apa bedanya wakaf dengan hibah? Ya. Baik, kita mulai dari pembahasan wakafnya dulu. Apa itu definisi wakaf? Ya. Apa itu wakaf? Jadi wakaf secara bahasa mudahnya adalah habs. Habs itu memenjarakan, menahan, habs. Ya. Oleh karena itu kata para ulama, sabr itu maknanya adalah habsun nafsi 'anil makarih, yaitu memenjarakan atau menahan jiwa dari hal-hal yang buruk, itu sabar. Adapun secara istilah syar'i, wakaf adalah, ana pilih istilah sebagaimana di kitab ini menjabarkan istilah dari beragam mazhab. Namun istilah yang paling ringkas dan paling baik adalah istilah yang disebutkan di antara oleh sebagian ulama mazhab Hanbali. Yaitu tahbisul asli wa tasbilul manfa'ah. Tahbisul asli wa tasbilu al-manfa'ah. Ya. Kalau menurut atau versi Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, definisinya tahbisul asli wa tasbilu thamarah. Ya. Apa itu makna tahbisul asli wa tasbilul manfa'ah atau thamarah? Tahbisul asl yaitu menahan pokok, asal, pokok sesuatu yang memang asalnya ini ditahan. Ya. Wa tasbilul manfa'ah, sembari juga apa? Mengembangkan dan menjulurkan, memanjangkan manfaat atau thamarah buahnya. Yaitu wakaf seperti itu. Wakaf itu produk atau objek produknya itu, hal tersebut diwakafkan, berarti kan ditahan dari kepemilikan manusia belaka, melainkan milik Allah.
Gitu ya. Paham nggak sampai sini? Hah? Wakaf. Paham nggak tuh? Antum mau mewakafkan masjid, ya? Berarti kan antum harus mewakafkan apanya dulu nih? Tanah ya. Baik. Walaupun bangunannya belum. Ana wakafkan tanah ini untuk masjid. Maka ini namanya tahbisul asli wa tasbilul manfaah. Antum mengurung, memenjarakan dan menahan produk asalnya, yaitu apa? Tanah. Dan antum mewakafkan ini dalam rangka apa? Tasbilul manfaah, yaitu menjulurkan manfaat, kan, betul kan? Bisa. Ya. Maka itu wakaf. Atau thamarah atau manfaah. Jadi ini definisi yang masyhur di kalangan mazhab Hanbali, bisa ditemukan di kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, juga Syarah Al-Kabir, dan juga di kitab Ar-Rawd Al-Murbi' karya Al-Buhuti. Jadi tahbis al-asl. Tahbis itu dikatakan di sini dhiddul itlaqi wat takhliyah wa huwa al-man'. Tahbis itu lawan dari pembebasan dan pengosongan. Ya, tahbis maknanya istilah al-man', mencegah. Maksudnya mencegah apa? Man'u tamallukil 'aini bi ayyi sababin min asbabit tamallukat. Jadi ketika kita mewakafkan suatu produk, suatu hal, suatu properti, itu berarti kita mencegah kepemilikan properti atau produk tersebut dari pihak manapun. Dengan sebab apapun, nggak boleh. Jadi ketika antum mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, untuk dibangun masjid, maka sebidang tanah ini tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah. Paham di sini? Sehingga orang-orang sembarangan atau keluarga kita tidak boleh begitu saja membisniskan lahan tersebut. Ya, karena sudah diwakafkan. Nah, yang dimaksud tahbisul asal tadi, tahbis sudah asal, yaitu item atau produk atau properti yang diwakafkan. Tasbilul manfaah, yaitu menjulurkan manfaatnya. Karena memang orang kan mewakafkan sesuatu kan demi manfaat, kan, untuk memberikan manfaat pada pihak lain. Nah, itu tadi wakaf sudah difahami. Insyaallah sudah paham wakaf. Wakaf sudah paham, alhamdulillah. Sekarang kita menuju ke al-farqu bainal waqfi was shadaqah. Perbedaan antara wakaf dengan sedekah. Apa bedanya wakaf dengan sedekah? Dikatakan di sini oleh Syekh Sultan An-Nasir, ya. As-sadaqatu a'ammu minal waqf. Sedekah itu lebih umum daripada wakaf. Coba pikirin baik-baik. Iya atau enggak sih sedekah itu lebih umum daripada wakaf? Betul enggak kira-kira? Antum gambarin sedekah itu apa aja? Lebih umum. Nah, haitsu tashmalu kulla tabarru'in biqasdil qurbah. Jadi sedekah itu kan mencakup segala bentuk pendermaan dengan tujuan taqarrub ilallah, ya enggak? Jadi sedekah itu lebih umum daripada wakaf karena apa? Karena sedekah ini mencakup segala jenis pendermaan dengan maksud taqarrub ilallah. Wa ammal waqfu, adapun wakaf, fahuwa khassun bitabarru'i bil asli tahbisan wa tasadduq bil manfaah. Adapun wakaf ini kan lebih khusus dia kasusnya. Dia ya mendermakan item atau produk yang diwakafkan. Tapi mendermakannya dengan tujuan apa? Tahbis. Yaitu dengan tujuan pencegahan kepemilikan siapapun. Ngerti gak? Pencegahan kepemilikan siapapun terhadap item tersebut atau produk tersebut atau properti tersebut. Baik, kalau antum menyedekahkan uang 5 juta ke fakir miskin, pertanyaan anak, 5 juta itu kemudian milik siapa? Fakir miskin kan?
Apakah boleh fakir miskin tersebut, orang fakir tersebut kemudian menghabiskan 5 juta itu untuk modal dagang misalnya, boleh? Boleh. Ya. Oke. Tapi kalau misalnya anak katakan ke fakir miskin ini, akhi fakir, ya jangan ngomong gitu ya, akhi fakir. Akhi, ana wakafkan ini atas nama antum. Ana wakafkan kitab-kitab kajian ini atas nama antum. Wakaf. Ya. Atau bukan kitab kajian, Al-Qur'an, mushaf. Ana punya mushaf 10 pieces. Ana wakafkan ke masjid atas nama antum, akhi. Oke? Nah, ini kemudian milik siapa masjid tersebut? Masjid tersebut lagi, mushaf tersebut. Alwi misalnya bilang, Alwi anak punya mushaf 10 nih. Hah? Anak wakafkan ke Masjid Torik tapi atas nama antum. Mushaf yang 10 ini kemudian kan di Masjid Torik nih. Punya siapakah mushaf tersebut? Punya antum? Punya Allah, ya kan? Nah, itu maksudnya. Jadi bebas kepemilikan dari makhluk. Wakaf memang untuk itu, tahbisul asal. Manfaatnya ada nggak? Ya harus ada. Makanya nggak boleh mewakafkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Misal, Alwi, ana wakafkan sayap-sayap kecoa yang bertebaran di dapur ana untuk antum. Nggak ada manfaatnya kan? Iya. Apakah kecoa itu milik antum? Milik ana? Kepemilikan kecoa itu kepemilikan tidak bermanfaat. Jadi bukan harta dia, bukan harta. Jadi nggak sah wakafnya. Ya. Nah, itu bedanya sedekah dengan wakaf. Taib, pertanyaannya, apakah wakaf dengan definisi tadi termasuk bagian dari sedekah juga atau bukan? Ingat tadi definisi sedekah adalah sedekah itu mencakup segala kedermaan dalam rangka taqarrub ilallah. Maka di sini kita katakan wakaf termasuk sedekah ketika diniatkan lillahi ta'ala. Gitu ya. Jadi sedekah ini mencakup segala jenis kedermaan untuk lillahi ta'ala, dalam rangka untuk ibadah, gitu. Baik kepemilikannya untuk orang yang didermakan atau kepemilikannya dicegah lillahi ta'ala karena wakaf. Nah, itu jadi sedekah lebih umum, ya. Sedekah lebih umum. Tapi permasalahannya, ikhwan, tidak semua madhab sepakat dalam masalah persyaratan wakaf, apakah harus dalam rangka taqarrub ilallah, kebaikan, atau sesuatu yang mubah. Nih misalnya, ada wakaf untuk kebaikan, bir wa taqwa, seperti wakaf mushaf, wakaf tanah masjid, wakaf kamera, wakaf kitab. Ini kan semua ala jihatil bir. Ya, dan ini masyru', bagus, alhamdulillah. Tapi ada pula masalah wakaf ala jihatil ibahah, yaitu ada untuk sesuatu properti atau hal yang mubah, yang tidak dimaksudkan dengannya bir wa taqwa, tapi mubah. Dia nggak ada niatan untuk apa? Kebaikan, enggak. Tapi mubah aja. Ya. Apa contohnya, ikhwan? Sesuai mubah aja. Dia mewakafkan misalnya bukan bir, hal yang mubah. Dia mewakafkan cairan supaya tumbuhan gak tumbuh lagi, apa namanya itu? Ngerti nggak? Hah?
Obat rumput, namanya gitu. Jadi supaya rumputnya nggak tumbuh lagi gitu. Obat rumput namanya. Dia mewakafkan obat rumput karena kepengen aja ini daerah nggak ada rumput, dah gitu doang, nggak ada niatan supaya nggak ada ular, supaya nggak ada niat, nggak, pengen aja supaya ya pengen kelihatan gersang aja gitu. Maka dia wakafkan itu untuk tanah ini, cairan untuk, dan nanti kan disiram tuh sama petani gitu kan. Ditanya sama warga, "Loh, ini dapat cairan dari mana?" "Oh, ini cairan wakaf dari Pak Fulan." Misalnya. Dan diperbolehkan oleh pemilik tanah. Tujuannya apa? Ya supaya nggak ada rumput aja, nggak ada ilalang aja, udah gitu. Ini hal yang mubah nggak? Mubah. Nggak ada niatan dia untuk bir wa taqwa. Maka ini para ulama mengatakan, mazhab Hanafiyah dan Hanabilah mensyaratkan wakaf itu harus dengan adanya niatan bir wa taqwa, bir. Enggak cuma sebatas hal-hal yang mubah begitu saja, boleh begitu saja, enggak. Harus dalam hal yang bir, karena wakaf ini lillahi ta'ala. Kita paham enggak sih? Seperti mewakafkan Al-Qur'an, mewakafkan kitab. Taib, mewakafkan masker untuk warga RT. Ya, bagi mazhab Hanafi dan mazhab Hanabila dan juga Ibnu Taimiyah, bagaimana? Sah atau tidak? Apakah mewakafkan masker untuk warga satu RT itu adalah bir atau tidak? Bir atau tidak? Kebaikan atau tidak? Kebaikan kan? Bukan sebatas mubah biasa kan? Ya. Maka dalam mazhab Hanbali dan Hanafi itu sah. Itu sah. Adapun dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki tidak mensyaratkan harus ala jihatil bir, enggak mensyaratkan. Maka yang tadi wakaf cairan obat rumput itu dalam mazhab Syafi'i dan Maliki sah. Tapi dalam mazhab Hanbali dan Hanafi tidak sah, kecuali kalau orang yang mewakafkan cairan obat rumput tersebut ada niatan kebaikan, yaitu supaya tidak ada ular di situ, tidak menjadi bagian yang liar dari masyarakat ya, sehingga banyak binatang yang buas di situ. Kalau itu ala jihatil bir. Paham enggak ikhwan di sini maksudnya? Itu perbedaan mazhab antara Hanafi Hanbali dengan Maliki Syafi'i. Ya begitu. Kalau misal di Indonesia berarti apa? Sah semuanya. Karena kita makainya mazhab Syafi'i. Dan wakaf di sini termasuk sedekah enggak? Selama ala jihatil bir, ada niatan lillahi ta'ala, maka itu termasuk sedekah. Tapi kalau untuk hal yang mubah tanpa ada niatan ibadah, maka tidak termasuk sedekah. Mungkin masuknya wakaf biasa. Ya, baik. Kemudian, apa perbedaan antara wakaf dengan wasiat? Ya. Nah, dari nama wasiat aja antum sudah kegambar kan? Kalau konteks wasiat ini biasanya konteks khusus, yaitu menjelang kematian sang mayit, ya kan? Nah, wakaf tabarru'un fil hayati au ba'dal maut. Wakaf itu adalah tabarru', yaitu pendermaan, kerelaan di kehidupan atau setelah kematian. Jadi wakaf itu lebih luas, lebih umum, lebih luas dibandingkan dengan apa? Wasiat. Paham ini? Wakaf bisa pas antum lagi hidup, bisa juga setelah antum wafat. Bisa nggak? Bisa nggak? Pas antum wafat bisa nggak? Nih, misalnya antum lagi hidup nih, antum selagi hidup antum wakafkan sebidang tanah untuk masjid. Qadarullah antum ketika itu qadarullah saat itu lagi sakit menjelang kematian misalnya. Maka pas lagi sakit kemudian antum berpesan kepada keluarga antum, saya pesan tolong wakaf sekitar harta sekitar 20 miliar untuk pembangunan masjid. Setelah saya wafat nanti tolong dibangun 20 miliar. Oke, cukup nggak masih 20 miliar? Ya, cukup lah ya, Masya Allah. Maka wakaf yang versi kedua ini ditunaikan setelah antum mati. Sah nggak? Sah. Ya. Tapi bedanya, wakaf yang antum lakukan ketika antum lagi hidup,
masih hidup, disyaratkan padanya wakaf itu tanjiz namanya. Tanjiz yaitu dirampungkan. Ya. Rampung segera wakaf, segera saya wakafkan ini, saya wakaf ini, rampungkan wakafnya. Jadi tidak dita'liq, tidak digantungkan dengan sesuatu yang akan terjadi di masa depan ketika masih hidup wakaf. Contoh misalnya, alwi antum pengen wakaf. Antum tapi wakafnya wakaf mu'allaq dengan gantungan. Antum mengatakan kepada keluarga antum, entar kalau misalnya saya punya bini 2, saya akan mewakafkan sebidang tanah untuk masjid. Enggak. Kalimat wakaf ini tidak dianggap sah menurut jumhur ulama. Iya. Kalau emang benar mau mewakafkan, nanti pas antum nikah lagi baru antum ngomong lagi. Ya gitu ya. Apa fungsinya pembahasan ini? Jadi misalnya alwi nikah atau ya Iken itu udah nikah nih. Terus Iken bilang dalam kondisi normal kayak gini, Anda nanti kalau udah punya istri 2, Anda bakal mewakafkan sebidang tanah untuk masjid. Gitu ya. Ternyata antum setahun kemudian antum nikah lagi. Apakah antum wajib untuk mewakafkan? Untuk menunaikan itu? Enggak wajib. Karena omongan antum setahun lalu itu enggak sesuai kriteria wakaf. Antum kalau mau wakaf, ya setelah antum menikah kedua ini, baru antum wakaf. Baru mulai kalimat lagi, ana wakafkan ini. Harus disyaratkan tanjiz, segera, rampungin, selesaikan sesuai dengan apa yang antum omongin. Ya. Nah, tapi kalau misalnya wakaf ini mu'allaq digantung dengan hal di masa depan tapi berupa kematian pewakaf, maka ini sahih. Digantungannya bukan masalah saya nanti kalau nikah lagi saya bakal wakaf. Saya nanti kalau misal punya mobil saya bakal wakaf ini. Tapi nanti kalau saya mati saya pengen mewakafkan sebidang tanah untuk masjid. Ini namanya ta'liq 'ala mautil waqif. Menggantungkan wakaf dengan kematian pewakaf. Maka ini sahih hukumnya. Dan ini masuk ke dalam hukum apa? Wasiat. Ini masuk dalam hukum wasiat. Jadi kan kalau misalnya nanti antum misalnya satu ketika bilang ke istri antum, nanti kalau misalnya antum dipanggilnya apa ke istri? Abang, kakak, abah. Ikin gitu. Bilang ke istri, ntar kalau Ikin wafat, Ikin mau wakaf gini. Maka itu wajib ditunaikan nanti kalau memang ada hartanya. Itu sah. Jadi masuknya ke wasiat, bukan ya wasiat dan wakaf. Wakaf sebagai wasiat. Ya. Adapun bedanya wakaf dengan wasiat, tadi wakaf bisa pas hidup atau setelah matinya orang. Adapun wasiat, faqad tashtamilu ala tabarru'in lakinnahu ba'dal maut. Wasiat itu kadang-kadang berupa kedermaan tapi setelah kematian ditunaikannya, setelah kematian. Nah, itu bedanya. Jadi wakaf itu lebih luas lagi. Nah, jadi ini diantara faedahnya kita bisa pahami wakaf itu aqdun lazimun fauron. Wakaf itu akad yang mengharuskan dan segera. Akad yang mengharuskan dan segera tunaikan, tanjiz, lakukan, rampungkan. Adapun wasiat tidak lazim kecuali setelah kematian. Wasiat tidak lazim kecuali setelah kematian. Contoh, ada seorang kakek tua, rebahan dengan keadaan tak berdaya. Dia bilang ke keluarganya, pokoknya nanti setelah saya mati, saya wakafkan tanah itu untuk masjid, ya gitu. Ya. Oh iya Pak, ditulis wakafnya, bahkan tanda tangan, ditulis wasiatnya, bahkan tanda tangannya ada. Maka kemudian ternyata mbah tua itu sehat lagi, nggak jadi mati, sehat lagi. Apakah wasiat wajib ditunaikan saat itu setelah dia sehat lagi? Ya enggak. Kapan? Ya nunggu dia mati. Nah terus kemudian setahun kemudian baru kakek itu mati. Akhirnya keluarga
Berembuk, ini waktu beliau masih hidup dulu, waktu sakit pernah wasiat gini, tunaikan wasiat itu setelah kematiannya. Nah, gitu ya. Taib. Juga perbedaan antara wakaf dan wasiat, ikhwan. Wakaf itu tabarru' dengan mal muhabbas, yaitu dengan harta, pendermaan dengan harta yang ditahan kepemilikannya. Jadi wakaf itu objeknya, temanya itu hanya sebatas harta. Adapun wasiat itu nggak mesti harta. Kadang wasiat bahkan apa? Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya wasiatkan anak-anakku sekalian untuk bertakwa. Oke, itu masalah tazkiyatun nufus. Kita ke masalah fikih aja, wasiatnya fikih. Wasiat itu mencakup apa? Pendermaan harta, atau bisa juga wasiat berupa perintah untuk tasarruf setelah kematian dirinya. Perintah untuk menyikapi suatu properti atau harta setelah kematian dirinya. Apa contohnya? Alwi, misal Alwi bukan keluarga lah. Alwi, tolong setelah saya wafat, ana wasiatkan agar kamera-kamera ini dimanfaatkan untuk kajian asatidzah lain. Paham nggak maksud ana? Ini berarti al-amru bit tasarruf ba'da mautil musi, yaitu perintah untuk antum bertasarruf, menyikapi dan bermuamalah setelah kematian anak. Ana perintahkan antum setelah wafatnya nanti untuk ini. Gunakan kamera. Kamera ini milik siapa ya, ikhwan? Milik Allah Ta'ala. Ini kan wakaf ya. Maksudnya ini enggak tahu yang ini. Tapi ini wakaf nih ya kan? Dan kepemilikannya itu lillahi ta'ala. Antum gunakan itu, antum pengelola bukan pemilik, betul gak? Antum gunakan ini pengelola bukan pemilik. Karena ini wakaf semua. Dan ana sebagai pengelola utamanya, maksudnya ana sebagai ustadznya, ya kan, manajernya. Nanti setelah ana wafat kemudian ana wasiat ke antum, gunakan ini untuk dakwah ustadz lain. Nah, ini wasiat bukan? Ini wasiat. Ya, tapi ini bukan wakaf, ya. Begitu. Kemudian perbedaan antara wakaf dengan hibah. Nah, ini muskilah sebenarnya di peraturan atau sikap sebagian dari pemerintah daerah ya. Karena sebagian pemerintah daerah ya itu wakaf itu nggak aman. Tapi kalau hibah malah aman. Contoh kemarin di salah satu masjid di Bekasi bilang, saat ini kita di pelang wakaf tapi malah justru nggak aman kalau misalnya nanti pemerintah melihat. Karena boleh jadi pemerintah akan menarik pajak dan semisalnya dan akan mengelola tanah wakafan gitu loh. Tapi kalau misalnya status masjid ini hibah pemberian dari warga atau orang, itu malah justru pemerintah tidak mau campur tangan. Maksudnya malah justru menguntungkan karena tidak dikeruk masjid ini keuntungannya oleh pemerintah gitu. Itu seperti itu. Makanya sebagian dari masjid itu mulai menyesal ketika menulis pelang tanah wakaf atau mendaftarkan masjidnya atau daerahnya sebagai tanah wakaf. Karena pemerintah nanti akan campur tangan di situ di urusan pengelolaan, apalagi berkaitan dengan duitnya gitu, pemasukannya. Nah, tapi kalau misalnya pakai akad hibah atau zahirnya tulisan ini tanah ini dihibahkan oleh fulan, maka itu pemerintah nanti enggak ada campur urusan, karena wakaf itu akan dikelola, boleh dikelola negara, adapun hibah itu dikelola oleh swadaya gitu. Ya ajib ya. Padahal justru baik wakaf baik hibah, wakaf itu pengelolanya swadaya gitu loh. Kalau memang wakaf itu untuk pemerintah, baru pemerintah kelola, itu kan ya harusnya. Karena wakaf ini nggak ada kepemilikan, Allah yang memiliki. Iya. Tapi begitulah, semoga Allah beri hidayah pada para pemerintah ya. Apa bedanya wakaf dengan hibah? Pertama hibah dulu nih. Hibah itulah tabarru' bil mal liman yamlikuhu biqasdi tawaddudi wal ikram. Hibah itu adalah pendermaan dengan harta untuk pihak yang akan memilikinya dengan maksud tawaddud, kasih sayang dan atau pemuliaan. Ya, kasih sayang atau pemuliaan.
Makanya di sini syariat atau ulama membedakan antara sedekah, hibah dengan hadiah. Sedekah, hibah dengan hadiah. Sedekah itu ada sisi niatan taqarrub ilallah, ya. Gitu ya. Yaitu nyari pahala. Hibah itu lebih condong perbedaannya di masalah tawaddud dan ikram. Tawaddud itu kasih sayang. Ya, atau kasihan misalnya. Kayak misalnya nih, nggak apa-apa contohkan aja. Antum udah capek masa ini bukan di luar mukafaah. Mukafaah itu beda. Ya, mukafaah itu ujroh. Ya, beda ya. Mukafaah itu bukan sedekah, bukan hibah, ya kan? Bukan pula hadiah kan? Ya, bukan pula hadiah. Ketika antum bekerja sama anak gaji antum misalnya 10 juta misalnya. Ini sedekah bukan? Ya bukanlah. Hibah bukan? Bukan. Hadiah? Ya bukan. Ini mukafaah, ujrah. Ya kan gitu kan? Nah, kalau misalnya Anda berikan antum bonus, ya gitu kan? Karena antum tuh sudah bekerja bagus, Anda kasih antum bonus di luar dugaan. Masuknya ini apa? Sedekah, hibah atau hadiah? Dalam syariat ya, dalam syariat. Kalau Anda ada maksud untuk supaya menyenangkan taqarrub ilallah, maka masuk juga sedekah. Tapi maksud Anda di sini Anda mengasih antum tambah bonus ya. Bonus di luar dugaan. Ini dalam alal wajhit tawaddud, yaitu anak kasihan sama antum udah capek gitu. Maka ini maksudnya kemana? Hibah. Iya. Kalau ada niatan untuk lillahi ta'ala, masuk sedekah juga. Masuk hadiah juga enggak? Nah, ini bedanya dengan hadiah. Hadiah pemberian dengan harta gitu. Tapi tanpa ada maksud. Enggak ada maksud. Biasanya untuk hal-hal yang agak remeh atau yang enggak ada maksud. Ya. Dan orang itu belum tentu butuh gitu, tapi antum kasih aja, itu hadiah, kelas. Ini anak-anak tadi ada anak nih, ada anak. Nah, anak kebetulan punya banyak permen di kantong. Daripada mubazir kasih aja anak-anak. Ini namanya apa? Hadiah, itu bedanya. Tapi kalau misalnya anak punya banyak permen, anak-anak ini kayaknya waduh kesian mereka tuh kayaknya nggak punya uang jajan, nggak mau jajan. Nah, Dek, nih. Anak karena sayang sama anak-anak ini. Ini jatuhnya apa? Hibah, walaupun di urf kita namanya hadiah. Kalau misalnya anak kayak gini karena ada nyari pahala supaya nyenengin hati orang, maka dapat pahala dan masuk ke sedekah. Karena ada taqarrub ilallah. Gitu ya. Atau ala wajhil ikram. Ngasih karena memuliakan fulan. Maka ini juga hibah. Memuliakan dia, maka ini juga termasuk hibah. Itu bedanya, ikhwan. Ya. Nah, hibah ini baru disebut hibah ketika terjadi qabul, yaitu diterima oleh pihak yang dihibahkan. Kalau nggak diterima, maka nggak jadi hibah. Karena rasa sayangnya atau rasa pemuliaannya belum tersampaikan. Gitu. Taib. Bedanya dengan wakaf apa? Wakaf itu tujuannya sebenarnya apa? Qurbah, yaitu tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Dan wakaf itu dalam prosesi wakaf atau konsekuensi wakaf, item, produk atau properti yang dia wakafkan dimiliki nggak oleh manusia? Enggak dimiliki. Itu beda dengan hibah. Maka kalau Anda ngasih antum uang bonus karena Anda lihat antum kesian, capek ya, di luar mukafaah, maka ini masuk hibah. Uang bonus tersebut layak antum miliki, boleh antum miliki? Boleh. Iya. Tapi kalau antum udah capek kerja mana, ada mukafaah nanti insyaallah akhir bulan, kemudian Anda bilang ke antum, Alwi, Ikin, Anda hibahkan atas nama antum berdua sebidang tanah untuk masjid. Bukan hibah. Anda wakafkan untuk antum berdua sebidang tanah untuk masjid. Kira-kira gimana? Sebidang tanah itu milik antum bukan? Bukan, karena itu wakaf. Itu bedanya. Tapi kalau Anda bilang, antum karena udah capek banget kerja sama Anda, di luar gaji nih, ini surprise buat antum. Anda berikan antum sebidang tanah.
Mau nggak antum? Pas gitu aja mau. Tapi paham di sini insyaallah. Itu bedanya wakaf dengan hibah. Nah, jadi kalau hibah jadi milik orang yang diberi. Kalau wakaf enggak, yang memiliki adalah Allah. Karena wakaf itu pada asalnya adalah tahbisul asli wa tasbilul manfaah, yaitu mengurung dan membatasi kepemilikan lillahi taala dan selagi menjulurkan manfaatnya. Ya insyaallah kita sampai situ insyaallah. Masyaallah ini kajian sampai jam segini ya. Insyaallah tetap mudah-mudahan Allah taala ganjari ana dan juga antum pahala dari keletihan kita dan kesulitan kita dan jerih kita. Semoga Allah taala istiqomahkan kita di atas ketaatan kepada Allah dan menjadikan kita orang yang mengisi waktu dengan kebaikan. Juga jazakumullah khair jazaa selain kepada antum dan juga kepada pemirsa sekalian, ikhwan dan akhwat yang bersedia untuk mengisi waktunya mendengar kajian kita. Semoga bermanfaat ikhwan dan semoga menjadi pemberat mizan hasanat untuk anak, untuk tim anak, untuk guru-guru anak, untuk kedua orang tua anak, untuk semua yang mensupport kajian ini termasuk antum semua. Jazakumullah khair jazaa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.